Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para ulama, para masyayikh, para kiai yang banyak hadir di majelis kita. Ada PCNU Kabupaten Bekasi, Gus Usama, juga Rais Syuriah yang baru saja kita mendengarkan sambutannya yang belum tuntas ditutup dengan salam. Ini ada sambutan yang beri salam satu orang, yang beri salam penutup orang lain. Kemudian terima kasih Kiai Ismail, ada Kiai Subhan, Ketua Tanfidiyah, jajaran Polsek 1, Koramil, dan juga para perangkat desa, para kelurahan, RW, RT, seluruh ketua lembaga, Banom, dan seluruh jajaran Nahdiyin, Nahdiyat, yang mudah-mudahan hari ini insya Allah kita semua mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah di momen hari ini kita masih bisa berkumpul, dan sekarang sudah tanpa masker ya. Saya masih bawa aja kemana-mana ini. Tapi insya Allah saya kok yakin setelah pelaksanaan haji nanti pandemi ini akan diumumkan selesailah oleh dunia ini ya. Dan ini satu momentum yang kita harus siap betul. Pada saat pelaksanaan Konbes NU kemarin, Ketum PBNU Gus Yahya berkali-kali mengingatkan, dan ini sebetulnya pidato yang diulang-ulang oleh beliau untuk mengingatkan kita agar siap menjadikan khidmah kita di Nahdlatul Ulama pergerakannya lebih kencang, lebih maju, walaupun berada di tingkat lokal tapi efeknya ke tingkat internasional. Jadi biarin adanya di lubang buaya, biarin adanya di Setu, tapi kan yang baca Facebooknya ada yang dari Amerika, ada yang dari Inggris gitu. Ini live nggak nih? Live. Nah, iya. Tinggal dilihat followernya udah berapa tuh Facebook. Dua. Kalau udah 2 tahun follower belum nyampe 1000, nah ini tugas besar ini buat adminnya. Kita melihat dan menyaksikan bersama, bahkan mengikuti 2 periode kepemimpinan dari Romo Kiai Haji Said Agil Siraj yang sekarang dilanjutkan oleh Gus Yahya. Jika di 2 periode kemarin kita berada pada keseriusan betul untuk menata konsolidasi internal terutama di tanah air, bagaimana perlawanan terhadap kelompok-kelompok Wahabi, maka saat ini kita sudah berupaya dan berikhtiar untuk melanjutkan kembali apa yang telah digagas oleh Ketum PBNU 3 periode, Allah yarham Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Gus Yahya kita ini, NU ini lahir dari rahim peradaban. 1924 itu kehancuran Turki Utsmani. 1926 lahirnya Nahdlatul Ulama. Kalau kita pakai babakan sejarah, setelah periode nubuwah selama lebih kurang 23 tahun, lalu ada periode khilafah Al-Khulafa Ar-Rasyidun selama lebih kurang 30 tahun. Setelah itu ada periode Al-Mamlakah, periode kerajaan. Periode kerajaan ini terbagi-bagi. Ada Umayyah 1, Umayyah 2, Abbasiyah, ada Bani Seljuk, Fatimiyah, Mamluk, sampai kepada Turki Utsmani. Ini ratusan tahun.
selesainya kira-kira di tahun 1923-1924. Itu artinya sebagian besar kita nih yang mungkin sudah kelahiran tahun 1900-an, kita berada pada milenium kelahiran kita, Pak. Pada milenium kehancuran mamlakah itu, atau selesainya fase mamlakah. Kan kalau menggunakan kelompok demografis, kelahiran 1946 sampai 1964, ya, kalau 1945 ke bawah ini silent generation. Masih ada nggak kira-kira yang kelahiran di bawah 1945? Ada. Yang sekarang hadir mah nggak ada ya? Ada. Engkong kita kali masih ada apa enggak? Ada kali ya. Saya kemarin, saya nggak tahu Kiai Wahab tuh usianya berapa ya sekarang? 80. Miftahul Ulum 80. 80-an ya. Beliau itu 1940 berapa kemarin itu? 43. Masih ada itu silent generation itu. Angkatannya udah habis. Coba angkatannya Kiai Wahab masih ada? Udah nggak ada ya? Masih ada. Paling sedikit sekali. Nah, setelah itu 1946 sampai 1964 disebut dengan kelompok baby boomers. Kenapa baby boomers? Ini ledakan bayi, karena setelah itu perang dunia kedua udah selesai, orang tidak lagi sibuk ngurusin perang, balik ke rumah, dari barak masing-masing kembali ke rumah, rindu sama istri, setiap hari merayakan kerinduan, yang ada adalah lahir terus anaknya. Maka ledakan penduduk pertama itu setelah perang dunia kedua, kelompok ini dikenal dengan nama baby boomers. Nah, 1965 sampai 1980 ini yang disebut dengan generasi X generation, yang lahirnya 1970-an dan 1960, 1970, 1980 mentok. Itu X generation. Pak Wakapolsek ini masuk kategori mana? Masih X ya? Apa udah silent generation? Udah panglima besar atau jenderal. Nah, kemudian 1980 sampai 1994 inilah yang dikenal dengan generasi milenial. 1995 atau generasi milenial ini disebut generasi Y, generasi Y. 1995 sampai 2010 atau 2011 ini yang dikenal dengan generasi Z. Saya rasa yang tadi pentas di sini ya dari Pagar Nusa ini generasi Z ini. Kelahiran 95 ke atas lah ya. 2011 sampai sekarang namanya Alpha Generation, generasi Alpha. Kalau dari kelompok demografi yang kita kenali semacam itu, maka kita sebagian dari generasi X mengalami kapan kehancuran dari mamlakah dan kebangkitan Nahdlatul Ulama. Jadi kalau Gus Yahya menyebut NU ini lahir dari rahim peradaban karena banyak sekali harapan besar setelah periode mamlakah itu, mestinya inilah yang disebut al-khilafah ala manhajin nubuwah. Yang meskipun kelompok sebelah sering menafsirkan ini harus diwujudkan dalam bentuk khilafah, yang terbaru khilafatul muslimin. Yang saya aneh kok sampai ke Tambun gitu. Adanya di mana-mana, Tambun lewat juga. Nggak tahu sampai Setu apa enggak ini bawakah? Enggak kali ya, Setu nggak ada ya? Nggak ada. Agar nusanya kayak gitu siapa yang berani masuk? Ya. Tetapi dalam tafsir peradaban, khilafah ala manhajin nubuwah itu adalah sebuah proses kepemimpinan di mana nilai-nilai profetik, nilai-nilai kenabian masuk di dalam masyarakat dalam kegiatan-kegiatan yang penuh dengan maslahah atau penuh dengan kebaikan. Jadi bentuk apapun, karena sudah disepakati setelah mamlakah hancur, Pak, tidak lagi ada kerajaan yang melakukan ekspansi. Kan terakhir cuma Turki, Pak, yang kekuasaannya masuk kemana-mana. Periode itu juga kehancuran Turki di Makkah yang kemudian diambil alih oleh Raja Saud, dimulai dari 1920-an.
Dan itu juga yang kalau genealogi keilmuan ulama Nusantara kita runut, di periode tahun itu banyak sekali ulama-ulama Nusantara yang sedang ada di Haramain, bukan hanya menjadi santri tetapi menjadi muallimin, menjadi guru besar di Masjidil Haram maupun di Masjidil Nabawi. Maka saya ingin berangkat dari sini sedikit saja, meskipun kita ada di ranting, meskipun kita ada di anak cabang, kita di cabang, kita ada di daerah, di wilayah, maka yang harus diingat oleh mereka yang di darahnya mengalir kecintaan kepada Nahdlatul Ulama, bahwa kita lahir dari rahim peradaban, dan maka karya yang kita harus wujudkan meskipun di tingkat lokal, efeknya harus terasa ke seluruh dunia. Ini yang mestinya juga kita harus rawat. Maka mulai dari saat ini dan seterusnya, orientasi kultural yang kita bangun saat ini, meskipun ada di level yang paling bawah, maka dampaknya sudah harus keluar. Tentu ini perlu pemikiran, ini perlu biaya, ini perlu energi yang tidak ringan. Tetapi saya yakin teknologi semakin kemarin semakin canggih, semakin kemarin semakin bagus. Dan teknologi memang membutuhkan biaya, namun kecerdasan pengelolaan terhadap teknologi justru akan memangkas banyak biaya yang lain. Karena itu pemanfaatan secara digital, dunia media sosial ini adalah bagian yang harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Karena itu seperti yang sering digaungkan bahwa Nahdlatul Ulama ini telah dipersiapkan oleh Hadratus Syekh Romo Kiai Hasyim Asy'ari dengan platform yang sempurna. Nah, ini bapak-bapak dari kepolisian dan TNI yang memang sangat concern kepada penjagaan NKRI tercinta ini, Pak. NU itu hasil dari perwujudan setelah 3 pergerakan besar itu dimulai. Pada 1914 itu didirikan namanya Taswirul Afkar. Pada 1916 didirikan namanya Nahdlatul Watan. Dan pada 1918 didirikan namanya Nahdlatul Tujjar. Ini trilogi yang menjadi dasar kebangkitan NU nanti, atau kelahiran NU pada 1926. Taswirul Afkar itu bicara tentang konsep berpikir NU. Jadi kalau di pelajaran filsafat atau di kuliah lah kita belajar, setiap ilmu yang kita kaji mesti jelas sandaran epistemologisnya. Nah, ini Taswirul Afkar itu memulai demikian. Kita masih punya waktu berapa lama? 1914 ya sampai ke 1926, sekitar 10 tahun, Pak. Persiapan yang sampai sekarang kantornya masih ada di depan Masjid Sunan Ampel ini. Kantornya Taswirul Afkar, yang mestinya di setiap organisasi NU secara struktural, mulai dari pusat sampai kepada ranting, bahkan anak ranting, yang harus dipikirkan ada kelompok-kelompok kecil dari orang-orang NU yang punya minat sangat besar kepada ilmu pengetahuan. Maka konsepsi berpikirnya dimulai dari Taswirul Afkar. Kemudian 1916 berdiri namanya Nahdlatul Watan, kebangkitan cinta pada tanah air, kebangkitan nasionalisme. Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari sangat memahami bahwa beliau tinggal cukup lama di Makkah dan mengalami pergantian antara khilafah Utsmaniyah, di mana beliau belajar cukup lama di sana, pada masa transisi diambil alih oleh Raja Saud, yang kemudian efek dari itu serangan Wahabi mendunia. Salah satu yang dikejar adalah Indonesia. Kenapa? Karena banyak orang Indonesia yang belajar di tanah haram. Maka yang membawa ajaran Wahabi juga tidak sedikit ke Indonesia ini. Dan karena itu Hadratus Syekh paham sekali bahwa negara kita Indonesia yang saat itu belum ada nama Indonesia, ini akan menjadi bagian yang pasti direbut banyak orang untuk dihancurkan. Maka cara untuk menjaga adalah secara kultural harus diselamatkan lewat penanaman cinta tanah air. Maka
hubbul waton minal iman, cinta tanah air sebagian dari iman. Ini dawuhnya beliau, bukan hadis. Ya, tetapi ini adalah makolahnya ulama besar yang justru dengan kalimat hubbul waton minal iman muncul gerakan hebat di tanah air untuk membebaskan Indonesia dari cengkraman penjajah. Bayangkan kalau saat itu Nahdlatul Wathon yang nanti ujungnya adalah resolusi jihad tidak disuarakan oleh Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Nah, yang terakhir adalah Nahdlatul Tujjar, kebangkitan para saudagar. Sadar betul Romo Kiai Hasyim Asy'ari bahwa perjuangan butuh dana, perjuangan butuh biaya, maka beliau hubungi kiai-kiai saat itu, ngumpulin uang yang 25 gulden, yang 50 gulden, yang cuma 5 gulden, jadi satu lembaga disebut Syirkatul Inan, koperasi pertama sebelum koperasi di Indonesia berdiri. Jadi kalau pasal 33 Undang-Undang Dasar menyebut koperasi sebagai sokong guru perekonomian Indonesia, yang mulai koperasi adalah Nahdlatul Ulama. Syirkatul Inan berkembang ganti Syirkatul Muawanah. Nggak lama memang ini problemnya, orang keseringan ngaji, seringnya di pondok suruh ngurusin beginian, nggak ada yang jalan sampai sempurna. Baru bangkit lagi nanti zamannya Gus Dur bikin Bank Nusumah. NU bekerja sama dengan Bank Sumah jadinya Bank Nusumah. Sekarang dari bank jadi BPR ya, Bank Perkreditan Rakyat, jadi BMT. Tapi mudah-mudahan tahun ini adalah gebrakan kita, momentum kita. Mobil khusus mudah-mudahan MWCC itu bisa mempelopori bikin koperasi NU lah buat jamaah yang ada di sini. Itu saja yang saya sampaikan. Ini sekedar respon sedikit bahwa kita di pergerakan level manapun harus tetap berorientasi agar efek dan dampaknya sampai ke nasional, dampaknya bisa sampai ke internasional, dibaca, didengar, dilihat oleh siapapun, karena ini adalah bagian khidmah dan perjuangan kita untuk Nahdlatul Ulama. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.